Ngajinya cuma muka nakir terus. Nah, menurut Imam Asy'ari gimana? Nah, ini. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video yang sangat bagus menurut saya, dan tentunya Bapak Ibu nantinya sangat luar biasa ketika Bapak Ibu menonton. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan beberapa firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini sangat sering sekali dipertanyakan oleh saudara-saudara kita dari seberang. Nah, Bapak Ibu, dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-21, satu ayat aja yang kita bacakan, judul perikopnya hal pengajaran yang sesat. Sebagaimana sering kita mendengar melihat di media sosial, teman-teman dari seberang itu tidak pernah membaca ayat sebelumnya, apalagi ayat setelahnya. Buru-buru mereka membaca judul perikop daripada ayat tersebut, Bapak Ibu. Yang penting bagi mereka adalah mengutip satu ayat, lalu mereka mempertanyakan ayat tersebut, dan mereka tidak mau mendengar setiap apa yang kita jelaskan, saudara. Ini kenapa? Selama mereka tidak mau membukakan hatinya untuk Injil, pendengarannya untuk Injil, pikirannya untuk Injil, selama itu pula Bapak Ibu, selubung dalam hati dan pikirannya tidak ada penyingkapan. Selama itulah selubung yang ada di dalam hati dan pikiran orang tersebut tidak tersingkap. Nah, kapan selubung itu tersingkap? Ketika hatinya, pikirannya, pendengarannya mau orang itu bukakan untuk Injil. Ketika hatinya mau dibukakan untuk Injil, telinganya mau mendengarkan tentang Injil, pikirannya mau menerima tentang pengajaran-pengajaran yang ada dalam Injil, baru Bapak Ibu Roh Kudus masuk dalam hatinya. Karena firman Tuhan katakan, ketika aku mengetuk, siapa yang mau membukakan pintu, maka aku akan masuk ke dalam hatinya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, ini dia. Jadi ketika Roh Kudus masuk dalam hatinya, seketika itulah nur ilahi, cahaya Tuhan menerangi hati dan pikiran orang tersebut. Baru orang itu bisa melihat kebenaran. Tetapi selama hatinya itu tidak mau menerima dan menolak mentah-mentah, apalagi mereka menghina, selama itulah selubung akan terus menyelubungi hati dan pikiran orang itu. Sehingga yang kita lihat di kolom komentar adalah cacian, makian, dan hinaan. Jadi langsung saja Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan saya bacakan adalah Injil Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat ini sering sekali dipertanyakan oleh teman-teman kita. Tetapi ketika kita menjawab, mereka tidak mau tahu. Mereka menanyakan, habis itu mereka lemparkan pertanyaan dengan caci maki, dengan penuh hinaan, dengan penuh tertawaan. Setelah itu mereka pergi, Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita jawab, mereka tidak akan terima. Ini ayat, ketika kita merenungkan, ini bahaya sekali kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, kita nantinya tidak diakui. Kita nantinya ditolak mentah-mentah oleh Dia. Bayangkan, kita yang percaya saja kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Elohim, firman yang nuzul menjadi manusia, firman yang telah menjadi daging. Ketika nanti berhadapan dengan Dia, bila kita tidak melakukan kehendak Bapa, masa kita di dunia ini kita ditolak. Bahkan di ayat berikutnya, pergilah dari hadapanku, enyahlah engkau yang berbuat jahat. Kita saja, saudaraku, itu belum tentu diterima kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa. Tetapi bila kita melakukan kehendak Bapa, kita ditinggal di dalam firman, firman di dalam kita, maka tidak ada kekhawatiran sedikit pun pada orang Kristen. Nah, kalau begitu Bang Pendi, apakah orang tersebut masuk neraka atau masuk surga? Mengenai hal tersebut Bapak Ibu, itu haknya Tuhan. Kita masa di dunia ini adalah kita percaya kepada Dia, dan kita melakukan dari setiap apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, maka kita lakukan.
Itulah yang dinamakan dengan iman. Iman itu adalah percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, dan melakukan dengan seluruh anggota tubuh. Maka di dalam kitab yang lain dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jangan-jangan kita ini adalah Kristen KTP. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Injil Habagat, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk merenungkan firman Tuhan ini dan merenungkan apakah kita selama ini Kristen KTP, Kristen keturunan, Kristen karena lingkungan, atau Kristen karena keadaan? Jawabannya silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ingat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi bagi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kita yang memanggil dia Tuhan, Tuhan, Tuhan saja belum tentu. Apalagi mereka yang menolak, mereka yang menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok. Sudah tentu Bapak Ibu, mereka langsung nyemplung ke sana. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatama maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka, dan hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Baik saudaraku, silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ya, apakah saudara Kristen KTP, Kristen keturunan, Kristen lingkungan, Kristen karena keadaan, atau saudara adalah Kristen tinggal di dalam Kristus? Orang tinggal di dalam Kristus tidak perlu diragukan lagi. Mati, begitu buka mata, sudah berada bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di Firdaus, Bapak Ibu. Nah, itu yang dinamakan dengan Kristen tinggal di dalam Kristus. Nah, saudaraku, jangan lupa tulis di kolom komentar. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Ngajinya cuma muka nakir terus. Nah, menurut Imam Asy'ari gimana? Nah, ini. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Dalam ceramahnya saudara-saudara, Ustadz Said Akil ini menjelaskan keberadaan pribadi Allah, dan dalam hal ini banyak orang yang kaget dan terkejut serta merasa aneh karena ungkapan daripada Ustadz Said Akil ini jarang sekali terdengar di ceramah-ceramah para ustadz. Nah, ketika saya dengarkan saudara, saya teringat dengan sebuah kebenaran yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Namun sebelumnya saudara, nanti kita akan bahas, kita dengarkan dulu ceramah cuplikan lengkap daripada Ustadz Said Akil ini. Imam Asy'ari baca Quran, menemukan sifat-sifatnya Allah. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Innallaha ghafurur rahim, maha pengampun, rahman rahim, maha kasih sayang. Wallahu bikulli syai'in alim, maha berilmu, maha mengetahui. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa. Latifun khabir, rahman rahim. Dah azizun hakim. Tidak ada sifat wujud, tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, ente baru tahu kan, baru dengar kan? Ngajinya cuma muka nakir terus. Nah, menurut Imam Asy'ari gimana? Nah, ini. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada, atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Pasti nggak paham. Anak, apa artinya? Aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Silahkan dipakai, silahkan dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Hasan, ana Abu Bakar, silahkan. Ana Fatimah, ana Halimah, dipakai silahkan. Tapi itu tidak selama-lamanya, nanti mati semua. Mati semua enggak? Tidak ada aku bagus, aku mati, enggak ada. Aku Khalid, aku Said, enggak ada. Tinggal aku satu. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan kecuali anak. Ini Quran ini.
tidak ada Tuhan kecuali aku. Kecuali aku. Bukan aku bagus, bukan aku Madinah, bukan aku Khalid, bukan aku ini, bukan. Aku Allah. Berarti la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Nah, anta, kamu Khalid, kamu Bakar, kamu Suroso, kamu Solikin, kamu Soekardi, kamu Fatimah, kamu Dewi, kamu Dian, mati semua. Tinggal engkau satu yang enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Bukan engkau Badina, bukan engkau Khalid, bukan engkau Hasan. Engkau siapa? Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Begitu pula huwa. Dia Khalid, dia Solikin, dia siapa? Dia Hasan, dia Fatimah, dia Badriyah, dia Halimah, mati semua. Tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa, dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Dia siapa? Ayo, berarti yang ada cuma. Kalau gitu berarti sifat Allah nomor satu adalah sifat. Nih, kalau nggak Imam Asy'ari nggak tahu kita bahwa Allah sifat wujud. Kalau hanya Quran saja nggak tahu. Tahunya cuma Sami'un, Basirun, Alimun, Qadirun. Sama apa lagi? Azizun, Ghafur, Rahim. Dengan ikut Imam Asy'ari kita tahu bahwa Allah punya sifat ada. Yang jawab yang keras, punya sifat nomor satu malah di Qurannya nggak ada. Nomor satu malah di Qurannya nggak ada. Dalam hal ini saya bukan untuk menggurui para ustadz seperti Ustadz Said Aqil yang terlihat dari pembahasannya dia sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan dalam hal rohani untuk memahami Tuhan. Jadi memang jelas saudaraku, kalau orang baik agama Islam sekalipun, kalau dia memang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia pasti akan berjalan dan sampai di titik pertimbangan untuk mengenal pribadi Allah yang sebenarnya. Sesungguhnya semua agama sebenarnya sama, termasuk juga orang Israel zaman dulu ketika Yesus belum hadir ke dalam dunia ini, belum menyatakan pribadi Allah secara manusia. Bangsa Israel pun sebenarnya sering sekali jatuh bangun untuk mengikuti, bahkan mengenal pribadi Allah. Dan Tuhan telah memberikan jejak-jejaknya lewat mujizat, lewat tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Musa, dan juga adanya tanda awan dan tiang api. Namun bangsa Israel tetap saja tidak memahami keberadaan atau pribadi Allah seperti apa. Dan itu sebabnya kita bersyukur saudara, lewat Tuhan Yesus kita bisa merasakan dan mengenal pribadi Allah, pribadi Bapa seperti apa. Nah, jadi ketika Ustadz Said Aqil ini mendalami serta ingin lebih mengenal pribadi Allah, ya, saya teringat dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 8. Nah, dikatakan di sini apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Said Aqil itu dan diceramahkan ke banyak orang, bahkan dia sempat diwawancarai di televisi, dan orang-orang yang di sana pun saya perhatikan sepertinya sukar untuk menangkap pesan atau message yang disampaikan oleh Ustadz Aqil. Nah, setelah saya teringat dengan ayat ini, dan saya bersyukur bahwa Alkitab sudah menjelaskannya dengan rinci, saudara. Wahyu 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Aser, Hehaya, Yeyove, Yeyavo. Ya, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, saudara. Yang Maha Kuasa. Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, di kitab Wahyu pasal 1 ayat 8 ini dijelaskan bahwa sebelum dunia ini ada, bahkan isinya, bahkan cakrawala, serta segala sesuatu yang ada di angkasa sana, sebenarnya firman Allah dan pribadi Allah itu sudah ada. Nah, pengetahuan manusia ini terbatas karena di skala pemahaman yang ada di dalam dunia. Nah, kita kalau ngebahas lagi di cakrawala yang lain,
kita butuh yang namanya hikmat Allah, saudaraku. Tapi yang pasti, apa yang dijelaskan oleh Ustadz Said Akil itu, ya, bahkan dia sebut contoh-contoh pribadi manusia, sebenarnya kita ini adalah manifestasi. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, dengan satu ayat ini saja kita sudah mengerti bahwa sebelum segala sesuatu ada di dalam dunia ini, Allah sudah ada. Dan oleh firman-Nya lah semuanya ini jadi. Ya, itu sebabnya di kitab Kejadian dijelaskan, maka berfirmanlah Allah. Padahal Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika dia berfirman dan dia sendiri yang berkata-kata, jadilah cakrawala, maka jadilah. Jadi semua apapun yang kita lihat ini, itu semuanya karena dia berfirman. Jadi, ya sekali lagi saya baca, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, ya, yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Coba kita lihat lagi di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saya bisa katakan bahwa Yesus itu juga adalah Alfa dan Omega. Sekalipun dia muncul ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu, tetapi pada dasarnya sebelum dunia ini diciptakan, Tuhan Yesus sudah ada. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah ada. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Akil tadi, kalau saya melihat dari sisi Alkitab, bahwa jelas apa yang diceritakan oleh Said Akil, saya tangkap dia sedang menjelaskan pribadi Allah yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Dan itu sebabnya kita bersyukur kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan firman Allah, dan kitalah yang disebut ahli-ahli kitab. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Kita baca beberapa komentar dulu karena komentarnya bagus-bagus nih. Komentar yang pertama datang dari Yohanes. Semakin menguatkan iman kekristenanku. Jika muslim tidak ada, maka gagal nubuat tentang datangnya nabi palsu. Namun apa yang sudah dinubuatkan itu ya dan amin, terjadi dan ada. Yang berikut dari Darpin Sinaga, murtad yuk rame-rame se-Indonesia. Komentar yang berikut dari Sutari Tari, ngapain bingung, itu kan kata Kiai Akil, bukan kata umat Islam. Ulama dunia yang istiqomah bahwa kitab suci Al-Quran adalah firman Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau tidak menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Komentar yang berikut dari Tama Montana, memang Allah itu tidak ada. Kalau ada, siapa namanya? Di mana dia berada? Kalau Kristen jelas ada namanya, Yahweh, dan di surga tempatnya. Komentar yang berikut dari Yaiman Cogeng-Cogeng, saya tahu apa maksudnya yang dikatakan Pak Ustadz ini. Kalau Islam saya yakin nggak mudeng, saya sebenarnya nggak ada. Memang sebelumnya ada, tapi diadakan oleh yang ada. Jadi kita diciptakan oleh Allah sehingga kita menjadi ada. Diadakan artinya diciptakan. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jalah Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Silahkan tulis di kolom komentar dan pergunakan jari-jari kita untuk memberikan komentar yang bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Erona Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Baget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya.
terus di kolom doa dan bawa pelayanan bagi dalam doa syafaat Bapak Ibu. Terima kasih.